Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuji Rahayu di channel YouTube yang pastinya ini tentang ngebahas tentang penulisan berita dan artikel. Yang mana pertemuan kemarin kita udah mencapai pertemuan ke-9 ya atau ke-10 gitu. Ngebahas terkait tata cara penulisan jurnal atau karya-karya ilmiah. Nah, di dalamnya itu, ketika kita ingin menulis jurnal atau karya ilmiah ini gitu, ada ketentuannya, ada regulasinya. Harus jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan dan hal-hal yang mengandung hal baru gitu. Tujuannya ini penulisan jurnal ini ya ingin menyebarluaskan atau membagikan hasil daripada penelitian kita kepada orang lain gitu. Adapun karakteristik atau ciri khas daripada penulisan jurnal dan karya ilmiah ini harus logis, harus objektif, harus mengandung hal baru gitu. Tidak boleh asal-asalan atau tidak boleh semau sendiri gitu ya. Nah, ketika kita ingin menulis harus ada namanya rujukan rujukan si jurnal ini. Nah, penulisan atau format penulisan yang ingin kita tulis nanti dan gaya bahasanya pun harus konsisten dan tidak keluar daripada aturan-aturan jurnal itu. Oke teman-teman, sebelum memulai penulisan ini kita harus mempersiapkan namanya ide apa, topik apa yang ingin kita bahas di dalam penulisan ini gitu. Setelah memulai atau sudah ada ide, cari referensi dari buku, dari jurnal, dari artikel sebanyak-banyaknya gitu agar bisa mempermudah daripada referensi yang kita ambil. Nah, setelah itu tentuin pembahasan atau metode penelitiannya itu seperti apa gitu. Nah, ketika nulis ada bagian-bagian penting yang tidak boleh terlewatkan atau tidak boleh ketukar gitu ya. Contohnya yang ini, kita tentuin dulu nih judulnya, selanjutnya nama penulisnya, udah gitu masuk ke abstrak, kata kunci, teori, pendahuluan, teori, metode, hasil dan pembahasan sampai nanti bertemu kepada daftar pustaka, kesimpulan dan daftar pustaka. Itu struktur atau struktural ke penulisannya itu. Semua bagian itu punya fungsinya masing-masing. Misalnya abstrak. Tujuan daripada menulis abstrak itu untuk menyimpulkan atau meringkas daripada artikel yang kita tulis gitu. Terus ada metode penelitian, itu cara penulisan atau cara ngumpulin hasil data-data kita gitu tuh. Itu sebenarnya di metode gitu. Penelitian dan penulisan kita tulis dengan secara jelas lengkap di situ dengan tabel, biar tabel atau ada suatu gambar biar makin jelas. Teman-teman, jadi itu cara penulisan jurnal atau artikel atau karya ilmiah yang bakal nanti kita cobain gitu ke depannya. Karena dalam suatu penulisan akademik itu harus secara terstruktur dan sesuai regulasi atau ketentuan yang sudah diatur oleh sananya gitu. Kita harus menulis dengan benar, harus memakai struktur, harus memakai format penulisannya itu harus jelas gitu. Dan mungkin penulisan artikel atau jurnal ini harus berdasarkan sumber gitu, tidak boleh asal-asalan, yang berarti itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, terakhir, ketika kita sudah rapih semua gitu tuh, kita perlu adanya revisi atau cross check terlebih dahulu sebelum terpublikasi. Dengan kita cross check dulu ejaannya bener atau salah, ada bener atau masih ada yang keliru gitu. Terus cara format penulisannya itu sudah benerkah belum. Ketika kita ngerasa itu udah rapi, itu udah beres, baru kita proses dikirim atau untuk dipublikasikan kepada jurnal gitu. Adanya revisi atau cross check ini untuk lebih memerhatikan gitu ketika kita mungkin di dalamnya itu masih ada kekeliruan dalam penulisannya gitu. Jadi harus benar-benar ketika ingin dipublikasi. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sedikit karena minggu kemarin aku tidak masuk alias disband gitu ya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, Learning Journal Penulisan Berita dan Artikel pertemuan ke-10, 10, 11, 12 dan sampai akhir nanti. Saya Puji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.